guys ya, kita udah sampai final di LH Cup season 10 guys. Jadi setelah berapa hari ya? Berapa hari ya Pak ya? 1 minggu, 2 minggu, 1 minggu lebih lah ya. Iya benar sekali Pak Budi. Jadi 1 minggu lebih kita sudah penyisian segala macam dan kita akhirnya masuk di final LH Cup season 10 guys ya. Dan di sini final kali ini menggunakan sistem BO5 dengan perhitungan poin yang masih sama guys ya. Dan kita ditemenin oleh salah satu manusia paling gatel guys ya, yang hampir telat dia guys ya ngecasternya guys ya, Vanli guys. Halo semuanya, selamat malam semua para peserta LHK, para finalis, para penonton YouTube, para penonton Nimo TV. Halo semuanya. Oke ya. Jadi di sini kita lihat ya guys ya. Jadi di sini ada EXO Yipip, ada EXO Yeli, ada PP2 Wakanda, BBM Peace Bro. Ini yang juara season lalu guys ya. Ini apakah dia bakal back to back guys ya? VG9, SRB Pedro juga pernah ke final LH Cup juga. ARB Northboy dan SRB Suerte guys ya. Oke lah, langsung kita start ya guys ya, sambil kita ngobrol-ngobrol. Oke Van, jadi kali ini di LH Cup season 10 kita ada disponsori oleh LH Shop 7, Spacewax dan Jeremy Archer. Aku nggak tahu kenapa ada mukanya Jeremy Archer di sini ya. Oke, aku bakal buka. Siapa sponsornya Pak? LH Shop 7. Ada LH Shop 7. Betul. Jeremy Archer dan ya. Juga ada Spacewax kayak apa ya? Bentar guys, aku lupa guys bacanya apa gimana. Nah, nanti aku bakal bacain waktu dia mintanya di tengah-tengah guys ya. Aku bacain waktu di round 2. Yang penting kalian lihat logonya dulu. Kalian jangan lupa guys ya. Kalian di follow IG-nya biar aku dapat endorsean lagi di season 11 guys ya. Kalian semua follow ini penontonku ini guys ya. IG-nya Spacewax guys. Space Tune takemu. Oke lah Van, kita masuk di game ya Van ya. Dan Van, kita di sini ada 2 orang pakai bus 1 Van. Oke ya. Apa kita ya? lihat 2 orang bus 1 dan juga sisanya menggunakan remi Pak. Ya betul sekali Pak. Dan di sini kelihatannya ARB Northboy ini dapat lumayan banget. Di sini income-nya udah 9 dan hero-nya ini harganya udah 4 di chessboard. Jadi dia dapat keuntungan besar banget. Gimana Pak? Benar sekali Pak. Kalau kita lihat Pak ya, ada 7 orang. Berarti kan kita kan tahu kalau di sini yang menggunakan remi, yang menggunakan remi kan 7 orang. 2 orang menggunakan bus. Bapak bisa bangun agak bangun sedikit nggak? Loh. Coba Bapak hitung dulu remi 3-nya berapa yuk? Bisa yuk. 7 loh Pak. Oh ya oke sip. Terus bus. Nah Pak, sorry Pak, ada 6 orang menggunakan remi ya, berarti 2 orang menggunakan bus Pak. Dan kita tahu Pak, 5 orang dari pengguna remi itu 5-5-nya tuh income-nya tuh 9 Pak. Betul banget Pak di sini. Dan di sini 2 orang bus, satunya langsung open vote ya Van ya. Ya benar sekali Pak. Ini kalau orang-orang yang bermain bus ini ya Pak ya, udah pasti kemungkinan besar mereka itu bermain marksman Pak Budi. Wah tapi jangan salah Pak, di LH Cup itu banyak yang pakai bus 1, bahkan ke mage malah mereka ke mage. Jadi sebenarnya apalagi di turnamen besar ya, mereka bakal cari poin Pak biasanya. Jadi betul banget, mau ke mage, mau ke MM, bahkan ini Bapak lihat sendiri Pak. Jadi dari PP2 Wakanda yang menggunakan bus 1, dia ke arah wrestler Pak malah Pak. Ini Bapak lihat. Pak, sudah mengamankan di sini ada Jowhead, ada Dirot, ada Carmilla. Betul banget. Kita tahu Pak, kalau meta wrestler sekarang tuh ada yang lagi hype-nya Pak ya, ada yang lagi hype bus. Dan ternyata yang bermain bus 1 ketemu sama bus 1 tabrakan Pak ya di sini. Tabrakan Pak ini waduh ini berbahaya Pak ya. Oke. Ini kalau ya enggak berbahaya juga. Sebenarnya bukan masalah berbahaya Pak. Jadi dia lebih ke rugi income ya Pak Vanli ya. Rugi income. Ya karena ya, Pak, ya? Karena gini Pak, pertama nggak bisa ngerol. Oke, benar bus 1-nya nggak keguna. Kedua kan dia habis kalah menang itu income dari win streak dan loss streak-nya itu benar-benar itu Pak. Jadi kan tadi kalah harusnya plus 1 dari loss streak, tapi jadi win jadi plus 1 win lagi. Padahal belum dapat Pak ya. Tapi Bapak ngerti gak aku ngomong Pak ya? Semoga Bapak ngerti Pak ya. Ngerti lah. Jadi kalau loss itu kan loss plus 3 kan. Betul banget seperti itu Pak ya. Soalnya Bapak kadang-kadang nggak nyampe Pak ya. Nyampe Pak, kali ini saya nyampe Pak. Kali ini saya mencoba untuk profesional Pak ya. Sebentar Dan Pak. saya mau tanya pendapat ya gimana Pak? Oke. Katanya logo LH Cup-nya ketebelan. Oke, gimana Pak? Saya mau tanya Pak, untuk
meta sekarang kan yang paling sering saya lihat belakangan ini ya Pak. Ya, Pak. Game Magic Chess ini itu selain Mage dan juga Marksman, Ya. belakangan ini saya juga sering lihat ya meta yang digunakan oleh PP2 Wakanda. Betul Dan banget. saya ini mau Wrestler, tanya Pak. pendapat Pak Budi. Ya Wrestler. Ketika orang bermain meta ini, gimana Betul. yang hero-nya itu tergolong mahal menurut saya. Apakah itu worth it dimainkan dengan Commander Butante? Jadi gini Pak ya, jadi gini. Salah satu kelemahan dari Mage, ini aku ada assassin lagi ya. Salah satu kelemahan Mage Western Desert sekarang, mereka itu terlalu bertumpu sama Esmeralda. Aduh, assassinnya lepas Pak. Bener. Dia ambil BBM Peace. Jadi terlalu sama Esmeralda. Sama seperti LDKE di meta sebelumnya Pak ya. Jadi meta yang bergantung sama satu hero itu bakal kalah sama wrestler. Makanya sekarang wrestler itu benar-benar salah satu anti meta, counter metanya Mage Pak ya. Oke. Jadi dulu LDKY bertumpu sama Freya dan itu benar-benar dihabisin sama wrestler. Nah, ada ampun sama wrestler kemarin itu. Sama seperti sekarang yang orang yang bertumpu ke Esmeralda ya, sama seperti itu. Cuman kelebihannya di sini, salah satu kelebihan dari Mage, yang lain itu juga bisa kasih damage yang cukup lumayan. Beda sama Freya, itu yang sebabnya walaupun wrestlernya jadi belum tentu menang lawan Mage. Tapi kalau dia positioningnya bagus wrestlernya, ketemu Esme itu bakal bisa jadi counternya Mage, Pak. Iya Pak, benar. Iya sih. Ya oke. Paham. Oke lah Pak, kita lihat di sini Pak ya. Setelah tadi BBM Peace menggunakan Assassin dan sepertinya dia bakal ke Celestial Assassin ya Pak ya. Iya Pak. Tadi yang dapat emblem Assassin itu siapa ya Pak? Si BBM Peace Pak. Si Peace Pak. Si BBM Peace ya Pak. Ya, Ya? betul banget. Berani ya Pak ya dia transisi Pak ya. Kalau saya yang ikut turnamen sih mungkin saya mikir 2 kali Pak ya untuk transisi Pak ya. Wah, dan di sini ada Alucard di sini Pak. Dapat Alucardnya 2 Pak ya. Iya dia. Wah, kalau aku sih langsung ke 6 Assassin. Kita lihat guys ya. Aduh, tapi dia nggak mau ke 6 Assassin Pak. Kok nama Assassin tuh Pak? Weapon Master Pak. Enggak Pak, ini loh Pak. Sorry, Weapon Masternya Alucardnya nggak diambil Pak. Iya. Nah, kita lihat di sini Pak ya. Apakah dia bakal kena Assassin guys ya? Ini sih bagus banget buat itu. Tapi aku nggak mau ngomong lagi Pak. Apakah Assassin bisa 4 besar lagi Pak ya? Nanti dikira aku lagi Pak yang salah Pak. Padahal aku nggak ngomong apa-apa loh. Aku cuma bilang Assassin itu bisa 4 besar. Terus habis itu ada satu Pak peserta kemarin tusun Pak ya pakai Assassin. Loh, tapi saya sendiri ya Pak ya. Saya sendiri jujur saya merasa Assassin itu sebenarnya ketika dia nggak dapet bijinya Pak, Ya. dia kayak menurutku tuh kayak Assassin tuh imbang ketika ada Zaxnya gitu loh Pak. Dia bisa bantai-bantai Pak. Oh ya makanya Kalau Assassin kan. Heeh. Ya gitulah Pak. Ya oke lah udah masuk ke Creep Round yang pertama ya Pak ya. Silakan Pak Budi dibacakan line up. Oke lah, aku bakal bacain line up tentara Pak Fadli ya. Kita lihat SRB Pedro masih berapi-api, masih perfect dengan menggunakan Mage. ARB menggunakan Mage, SRB Suerte di sini menggunakan MM. Vegenov di sini menggunakan Celestial sepertinya. BBM Peace di sini sepertinya bakal ke Celestial Assassin ya. PP2 Wakanda di sini bakal menggunakan wrestler. Exo Yip di sini menggunakan wrestler dan Exo Yel di sini menggunakan MM dengan Mia bintang 3. Berarti di sini Pak Fadli ada 2 orang menggunakan Mage, 2 orang menggunakan Celestial, 2 orang menggunakan wrestler dan 2 orang menggunakan MM ya. Jadi 2 ya guys ya. 2 nih. Ya. Kita lihat siapakah di antara sinergi yang 2 ini, kita lihat siapakah yang paling terjadi, siapakah yang akan memenangkan match kali ini ya Pak. Oke. Ya. Pak, kita lihat di sini Exoyal Pak ya. Di sini Exoyal menggunakan MM tapi roll bawah dan dia mau bintang 3-in Argus Pak ya. Wah, ini berani banget dari Exoyal di sini. Ya, ini wasting income banget sih. Wow, wasting income Pak ya namanya ya Pak ya. Wasting income banget sih. Karena Argus menurutku, karena gini Pak, ini kalau menurutku pribadi Pak ya, ketika kita bermain meta ini ya, meta Marksman di turnamen, menurutku salah satu poin penting yang di bintang 3 kali itu nomor 1 yang pasti on point itu Mia Pak. Mia, betul Mia. Kedua selain Mia itu saya lebih setuju untuk bintang 3-in Martis dan juga Zilong. Why? Karena dia murah Pak. Kalau kita bintang 3-in kayak semacam Argus atau mungkin
Moskov atau Kari, Ya. menurutku kalau untuk nol bawah itu sangat income-nya sangat mahal Betul, banget. keganggu, Jadi, Pak. Betul. Iya, keganggu banget ya. Jadi seperti itu, Pak. Jadi kalau dia mau bintang 3 Argus menurutku itu kurang on point sih menurut saya. Oke. Tapi Sangat kita lihat Pak ya, jauh banget, mana tahu di sini Argusnya juga bisa. Sebenarnya Argus bintang 3 juga aku nggak bilang jelek juga karena dia bakal ngetengin Iya, lama iya. banget. Cuman balik lagi ke masalah income ya. Iya, bener banget. Jadi kayak menurutku lebih baik lagi dia melakukan upgrade suatu 7 karena kita udah punya satu model yaitu Mia bintang 3, Pak. Betul, Pak. Jadi aku juga sering bilang, Pak, dengan Mia bintang 3 itu sebenarnya udah cukup untuk dia lari ke 7 menurutku tapi ya. Iya, Apalagi di sini Pak ya, dari Martisnya juga masih 5, Zilongnya masih 4. Itu masih terlalu jauh untuk cari bintang 3 Martis dan jauh Zilong. banget, Pak. Jauh banget. Betul banget. Jauh banget. Oke, Pak, kita jadi PP2 Wakanda udah tersisa 21 Pak Vanli ya. Iya, Pak. Ini dia tadi yang mengambil yang bermain wrestler ya, Pak ya. Wrestler, betul banget. Bermain wrestler dan tersisa 21 ya, Pak ya. Wah, ini sih kalau menurut saya pribadi, Pak ya, ketika kita bermain combo ini, Pak, patokannya kapan kita harus naik slot itu ketika kita udah punya Carmilla bintang 2 dan juga Johet bintang 2, Pak. Karena itu udah menjadi satu kesatuan combo wombo, Pak, itu, Pak. Combo wombo Pak ya. Pertanyaanku satu Pak, tapi Pak. buat Pak Vanli pertanyaanku satu Pak. Emang Ya. Pak Vanli bisa main wrestler? Emangnya kan kamu cuma bisa kan kamu cuma bisa memainkan combo ini. Enggak, Pak. Bapak jangan salah, Pak. Oh, gitu Saya ya? memainkan combo ini sudah 10 tahun, Pak. Saya sudah belajar 10 tahun, Pak. Oh gitu ya Pak ya. Bapak jangan salah, iya. Oh, oke. Berarti Bapak sinerginya banyak Pak ya? Oh, banyak, Pak. Saya, Pak. Oh, jangan salah Anda. Gitu ya Pak ya. Dan masih bertahan, Pak. Ya, kita lihat sini PP2 Wakanda Forever. Mukamu hilang Pak, Ya, sebentar guys, Pak. ya. Oke. Oke lah Pak, kita jadi Wakanda mengambil slot ya guys. Kita lihat SOYP mengambil Hellcat Curse kayak kita lihat SOYL mengalah Haskell, ARB Empire ARB. Empire, benar sekali ada 2 biji Empire di sini, Pak Budi. Apakah ada orang bermain Empire? Waduh, ARB kita lihat di sini. Mage bisa, Pak, kayak iya. Empire, Pak. Mage bisa, oke. Oke, ARB punya bintang 2 Ode ternyata dan dia ambil Empire. Otomatis dia langsung ke 4 Empire harusnya. Sayang sekali tapi di sini ternyata dari ARB Northboy belum mendapatkan Carmilla ya, Pan ya. Carmilla, benar sekali, Nah, dapat Pak. akhirnya Carmilla di di sini. PSBB, Pak. Udah dapat. Nice banget dari ARB di sini. Nice. Udah langsung ke 8 di sini ARB. Oke, kita sini. Dipaksakan aja langsung, Pak ya. Ya betul. Kita di sini ARB Van ya menggunakan Esme menggunakan Empire yang menurutku udah cukup lumayan juga walaupun masih 4 ya. Tapi di sini dari ARB ini kurang satu item lagi yaitu sedot darah lampu. Lampu, Pak ya. Ya, soalnya kalau nggak ada lampu percuma. Saya, Pak, ya, Pak. Ya, ini, Pak. Ini kalau yang saya perhatikan lagi, Pak ya. Menurut saya salah satu item core mage yang kita tahu dulu adalah buku, ya, betul. buku. Sekarang udah berpindah menjadi item tank, Pak Budi. Iya, betul ini banget. saya sangat kurang aja ya, Pak ya. Saya nggak terima, Pak. Saya pernah, Pak ya, main ya, kemarin saya main. Jelas-jelas itu musuh saya tuh mage, Pak. Iya. Tapi saat di Fatbox keluar buku dan keluar helm Gojek, Pak. Yang diambil tuh helm Gojek, kan kampret, Pak. Ya, namanya itu meta. dikasih ke Mas siapa, Pak? Kasih ke Esmeralda, Pak. Saya jengkel sih, Pak. Kalau Ya, ketemu orang main meta mage, kan berubah-berubah, saya Pak jengkel, Vanli. Ya, Pak. Saya jengkel, Pak. Saya emosi, Pak. Ini jujur Emosi aja Pak nih, ya. Oke Pak, kita lihat sini Exo Yali ARB PP2 Wakanda ada chance untuk tusun di match pertama ini. Kita lihat Exo Yali Van ya. Kita lihat sini soalnya kita dari tadi ngomongin masalah Argusnya dia ya. Kita lihat di sini apakah dengan Argus 2 biji bisa menyelamatkan setelah Exo Yali udah all in juga di sini. Kita lihat Mia-nya free hit di belakang. Mia masih Mia. Wah, mesin kan. Mia masih. Oh, enggak mesin kan, Pak. Enggak, Ini Mia cuma menggunakan headset, Pak ya. Betul banget di sini ARB. Nevagenov juga bulan. This is disaster ya, guys ya. Dua orang di posisi ke-8 dan ke-7, Pak. Iya, Pak. Waduh, ini saya harap ini 2 orang ini nggak kena mental, Pak ya. Ya betul banget. Tapi tenang Pak, di sini masih BO5 harusnya dia harusnya apalagi udah masuk final mereka udah punya mental sih harusnya Pak.
Oke, Pak, bacain line-up-nya, Pak. Masuk, Pak ya. Oke, guys, selamat datang Bapak Kripron di Chessboard Magic Chess, guys ya. Kita bacakan line-up-nya, guys ya. Kita lihat di sini ada SFB Petro menggunakan mage, guys. Ya, betul. Yang magenya itu sebenarnya itu udah jadi, tapi hero-nya itu belum dewasa, guys ya. Iya, betul. Kita lihat di sini ada BBM Peace. Di sini dia menggunakan meta hybrid ya, Celestial Assassin. Weapon Master juga ada ya guys. Jadi ya, betul, nice banget sih dia ini pakainya. Nano ya Pak ya. Dan juga di sini kita lihat ada SRB Suwer menggunakan Marksman Weapon Master ya. Yang bintang 3-nya udah oke menurut saya Pak. Udah ya, on point Pak. Mia bintang 3, Silong bintang 3, Martis bintang 3. Tapi Stat Masinom ini berarti masih sedikit berbahaya betul Pak. Banget. Juga, udah naik ke-7. Oke, dan juga di sini ada PP2 Wakanda menggunakan Bester, Sipok dan juga Marksman dan juga Apis yang sudah menyala baik sekali. Ada Exo Exiel di sini menggunakan Marksman-nya masih 5, Pak. Lo kurang 1 mm di sini. Udah. Aduh, Pak. Hampir aja, Pak ya. Terjadi sedikit blunder dari Exo Yeli di sini ya, Pak ya. Iya, Pak. Sorry, Pak. Ada satu orang yang belum saya baca. Iya, Pak. Exo Yeli, Pak ya. Ada Exo Yexip di sini menggunakan Bester Cyborg. Dan apakah harus puas menyusul teman-teman yang lain? Kita lihat saja terlalu pria di sini, kita lihat. Wah, nice banget di sini. Exo Yexip, Anda harus pulang di posisi yang kelima, Exo Yexip. 6, Pak. 6. Sorry, 6, Pak, maksudnya. Dan Pak, coba kita lihat ke fokus ke Peace Bro, Pak ya. Di sini wah ini bener-bener dia, aku senang banget saat ini, Pak. Dia sebenarnya dia bukan transisi juga. Jadi dia ini seperti menggunakan semua yang bisa dia gunakan untuk masukin sinerginya. Contoh gini, Pak ya. Dia pakai Weapon Master. Weaponnya ada Alucard. Alucard dipasangkan sama Natalie karena dia dapat emblem Assassin. Terus pakai Selena buat Shaper Shifter-nya nyala. Ini benar-benar bagus banget dari BBM Peace Bro ya. Bagus sekali, permainan saya cantik sekali. Kita lihat di sini dari seorang BBM Peace ya guys. Kita lihat di sini Saksnya masih free dari bawah kiri. Kita lihat berubah dari Saks menggunakan skill Leg Push Pak. Nice banget Peace Bro. Wah, ini sih gila banget, Pak, ini, Pak. Dan dia ini chance untuk dia juara sih besar banget, Pak, kalau mainnya seperti ini terus, Pak ya. Dan di sini dia bisa ganti, tapi enggak bisa sih. Enggak, minsitarnya dia bisa ganti pakai Gatot kalau dia mampu, tapi mungkin dia sayang karena minsitarnya bintang 2 ya di sini. Ini Celestial mati juga tuh, Pak, kalau minsitar dilepas, Pak. Ya kan, Gatot Celestial, Pak, tapi, Pak. Iya, ya kan sebut-but. Nice banget guys. Tapi dia lebih memilih menyalakan Tigerman. Betul banget, dia lebih milih Tigerman. Oh, dia bingung, Pak, sepertinya dia bingung. Ayo, lapi. Tanding. Bintang 2 Natal. Lebih memilih kemana, Pak, kalau Pak Budi sendiri? Kalau misalnya dia milih untuk minsitar, itu pasti Tigerman, Pak, nggak ada lain. Ya. Tapi targemennya bukan Johnson, Pak ya, kalau bisa. Itu targemennya kalau bisa itu, Pak, Tigreal, Pak. Waduh, mati, Pak. Namanya di sini dari seorang Johnny harus diangkat, diumbulkan langsung oleh seorang Saber yang menggunakan emblem. Gila, sabernya berapa damage-nya tadi, Pak? Langsung mati, Pak. Gila. Langsung popo ya, Pak ya. Gendeng enggak? Gendeng-gendengan, Pak. Wah, keluarnya pembeser, Pak Budi. Kita mana nih, Pak Budi? Apakah dari mana? PP2 Wakanda ambil rester di sini. Pak Budi. Waduh, ini berbahaya, Pak ya. Bagaimana, Pak Budi? Bagaimana nih, Pak Budi? Oke, Pak, kita coba jalan-jalan, Pak. Kita di sini Exo Yeli menggunakan MMSR, Petro menggunakan Mage. Weapon Design-nya belum nyala di sini ya, karena dia belum ke 9. PP2 Wakanda ke MM dan PPM Peace Bro ini benar-benar hybrid yang aku suka sini hybridnya. Ini aku suka hybridnya dia sebenarnya. Cuman kita tinggal lihat dia sepertinya kebingungan mau masukin apa di sini. Oke, dia masukin Gusion ya. Dia lebih milih masukin Gusion dan dia nggak masukin Targeman di sini. Iya, Pak. Padahal di sini ada Lolita, dia nggak mau ambil Lolita ya. Nggak mau, Pak, saya, Pak. Kita lihat di sini Saksnya lompat. Wah, ini sih kayak sih menang MM-nya sih, Pak, ini, Pak. Oke, belum tentu, Pak, tapi Pak mati. Oh, mati dulu kita lihat. Aduh, sayang sekali.
Sangat langsung. Masih dari zona Johnny. Gila Pak ini Pak. Wah Jono-Joninya terlalu OP sini Pak ya. Iya Pak. Terlalu OP Pak. Terlalu OP Pak. Terlalu OP dari sangat GG banget Pak. GG Pak ini Pak. Dan di sini Wakanda juga masih kalah. Udah Pak, saling tinggal 1-1 Pak di sini. Sisa 1 Pak Budi. Oh my. Oke Pak ya, coba kita lihat di sini Pak ya, PP2 Wakanda. PP2 Wakanda ini sebenarnya udah bagus banget di sini, udah 6 mm Pak di sini ya. Dan SRB Vedro ini juga sudah 6 Weapon Desert Pak ya. Dan kita lihat di sini apakah Peace Bro bisa memenangkan pertandingan ini dengan menggunakan combo hybridnya yang bertumpu sama Zack Assassin ya di sini guys ya. Zack sentris ya Pak ya. Betul banget. Wah, kita lihat sini guys ya. Positioning dari seorang BBM Peace Bro di kanan. Oh ya. Ayo, BBM bis melawan Pedro sampai Pedro di sini guys ya. Apakah Zack sentrisnya? Kita langsung saja lihat Zack sentris berubah menjadi Nextbone. Kita lihat free dari arah Zack di arah belakang bawah kanan guys ya. Otet harus ulti tapi harus mati oleh Zack. Kita lihat wah gila sih Pak. Nampaknya OP sekali dari seorang Zack guys ya. Waduh, dan saya sekali di sini SRBP itu harus kuasai posisi 3 guys ya. Oke guys ya, di sini tersisa BBM bisa menggunakan sesi ini dan juga BB2 Wakanda Forever. Bagaimana Pak Budi menurut Pak Budi? Dan di sini mana yang lebih kuat Pak? Ini kalau menurutku dari line up sebenarnya dua-duanya sama-sama kuat. Kalau lihat dari value 7988 itu value-nya itu nggak tahu guys ya. Kalau menurutku MM dengan value 79 itu udah lumayan banget ya. Mbak. Tapi di satu sisi BBM bisa menggunakan Johnny sentris Pak. Bagaimana Pak? Iya di sini gini Van ya. Aku berkali-kali bilang Zack itu kalahnya itu kalau misalnya dia nggak punya Winter Tunic itu gampang banget bunuhnya. Kayak misalnya Cloudy itu bisa bunuh. Kayak tadi Sabernya itu bisa bunuh banget Pak. Jadi di sini dari BBM Peace Bro harus nggak ngerti caranya, harus ngerti cara positioningnya supaya Zack-nya itu nggak kena hit pertama. Ingat Zack itu empuk banget Pak sebenarnya Pak. Oke, dia memilih untuk mengambil Lolita di sini. Menurutku dia harus masukin target man sih Pak untuk Zack sih Pak. Iya Pak, Lolita menurut saya on point sih Pak untuk melawan Max. Nama assassin dia Pak. Nama assassin Pak ya. Transisi yang sangat luar biasa dilakukan oleh BBM Peace Pak ya. Dan kita lihat di sini apa namanya Pak Budi? Apa namanya? Positioning Pak. Geser kanan, geser kiri. Geser kanan, geser kiri. Oke, kita lihat positioning di sini dari seorang BBM Peace. Kena tabrak Pak Saber. Ayo. Angkat. Nah mati. Wah, nggak mati Sabernya Pak. Wah, ya wis. Selesai Pak. Selesai. Kalau Sabernya nggak bisa bunuh ya guys ya, tetap bakal mati di sini. Selesai Pak. Ini nggak tahu Pak ya. Gini Pak. Apakah dari Peace ini memasukkan 6 assassin itu bener-bener ngefek sampai Sabernya mati duluan? Karena tadi kulihat dia sempat skill Pak ya. Jadi mungkin buat kalian nggak tahu Pak ya. Jadi 6 assassin itu bedanya sama 3 assassin itu ada beda damage-nya Pak. Ini gimana sih lihatnya nih? Ada true damage-nya 50 dan 150 itu bedanya Pak ya. Jadi Sabernya tadi itu mati Pak, padahal udah sempat ngangkat Pak ya. Dia Saber MM loh Pak. Saber MM loh masih Pak. Gila nggak sempat Pak masih. Iya loh, lifestyle-nya tuh terlalu regretnya terlalu gila Pak ini Pak. Loh, kan aku udah bilang loh Pak, assassin itu ketika dia Bapak tadi bilang assassin jelek. Saya bilang bagus Pak. Bapak bilang jelek. Saya bilang bagus guys. Aku aja bilang bagus guys. Itu namanya Bud. Kalau pas saya nge-live itu saya bilangnya meta. Wah, dan di sini gitu, Pak. Dan di sini pada dari ARD Boy dia di awal udah jadi nama kita tapi masih belum cukup kuat di sini ya Van ya. Gila loh. Iya, Pak. Padahal ARD Boy itu di awal udah 6 G udah gila. Oke lah guys, kita lanjut di match kedua guys ya. Wah, BBM Peace ini dengan poin 8 guys ya, nice banget di sini. Iya, Pak. Ini saya lagi reload Pak. Ini saya connection error ini Pak. Benar. Saya ya sama. Aku juga pasin connection error Pak. Oke Pak, silakan Pak. Di-invite Pak. Bakul dapat 1 juta.
Oke Pak ya, saya sudah ditegur sama adik saya Pak. Saya suruh bacain sponsor ya Pak ya. Sebentar Pak, saya masukin dulu. Oke Pak Budi. Oke guys ya. Jadi kali ini bentar aku invite dulu guys ya. Jadi biar mereka itu nonton waktu memang itu guys ya. Ntar guys ya, biar aku nggak ribet nanti guys. Aku karena mau bacain sponsor dengan sama guys ya, supaya di dalam season 11 masih ada sponsor lagi Pak. Oke guys ya, anyway thank you banget buat penonton ya. Buat 10.000 penonton. Betul banget, udah lama banget Joe Magic kesini ya. Jangan lupa guys ya tanggal. Guys, aku info juga mulai besok Fanny live jam 7 guys ya. Aku yang live subuh guys ya. Iya. Oke, Fan. Ya guys ya, sekali lagi thank you banget buat para penonton yang selalu mendukung Game Magic Chess ya, mendukung LH Cup dan juga yang lain-lain. Thank you banget buat 10.000 penonton. Gimana Pak sponsornya Pak? Ntar Pak, saya invite dulu orang biar nggak ganggu Pak nanti Pak, minta sponsor invite Pak. Biar mereka siap. Oke Pak. Aduh. Karena ini sangat berpengaruh. Salah invite goblok. Sopo mana iki lobster lari. Oke guys ya, aku bakal bacain. Jadi guys ya, buat kalian yang nggak tahu guys ya, Little Hop Cup season 10 ini walaupun sempat ada masalah, yaitu YouTubeku kena hack dan berakibat aku nge-refund semua sponsorku, ternyata masih ada yang mau mensupport Little Hop Cup season 10 ini di final guys ya. Jadi Pak Fanli ya, Little Hop Cup season 10 itu disponsorin oleh teman kita sendiri Pak, Jeremy Archer Pak. Jadi aku nggak tahu Pak ya. Jadi di sini Jeremy Archer. Iya Pak. Jadi Jeremy Archer ini temennya ini penonton yang ini bayar aku untuk masukin mukanya Jeremy di final LH Cup katanya Pak. Dan ini kita lihat mukanya juga. Kalian jangan lupa guys ya, yang mau nonton dia sering live juga jam 11 malam sampai selesai, sampai jam 4. Dia live-nya di merah guys ya, di YouTube guys ya. Kalian bisa bantu subscribe Jeremy Archer guys. Dan di IG-nya Jamie Kun guys ya. Ini guys, aku kasih lihat kalian Jamie Kun guys ya. Ya, yang jomblo juga merapat, yang jomblo. Ini Jamie Kun guys ya. Ini maaf guys ya, aku nggak pakai ngedit biar cepet aja guys ya. Biasa kan ting keluar gambar Jamie Kun guys ya. Ini salah satu teman kita juga yang bantuin kemarin aku caster juga guys ya. Bantuin aku caster. Jadi kalian bisa bantu subscribe guys ya. Teman kita yang kalau live bulu keteknya kemana-mana guys ya. Karena dia pakai singlet. Oke lah. Dan jangan lupa juga yang pasti guys ya, kita disponsorin oleh LH_7 guys ya. Tempat jual beli diamond paling murah, tercepat, termurah, terbest guys ya. Adminnya juga ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Kalian bisa jangan lupa di follow LH_7. Jadi buat kalian yang nggak tahu guys ya, LH_7 ini adalah satu-satunya tempat jual diamond yang bisa kasih utang guys ya. Jadi mungkin kan, wah gimana caranya kok biar bisa ngutang kok. Jadi caranya gini, kalian bisa DM admin ya. Ini caranya buat kalian yang mau ngutang diamond di LH_7. Kalian DM admin, Kak mau beli diamond dong tapi ngutang ya seminggu lagi, oke? Oke, dan kalian bakal dicatat guys ya. Setelah seminggu kemudian kalian bayar diamondnya, baru diamondnya dikasih. Oke, kurang apa lagi guys ya, LH_shop bisa ngutang guys ya. Jadi kalian DM aja di Instagram, DM aja di admin, Pak mau ngutang diamond dong, yang misalnya gini guys ya, misalnya yang 18.000 diamond, enggak masalah guys ya. Kalian ngutang, nanti pas minggu depan kalian bayar utang, kalian bakal dikasih diamondnya, oke? Baik sekali LH_7 ini guys ya. Oke guys ya. Selain satu lagi guys ya, kali ini disponsori oleh Space Wax guys ya. Gimana sih bacanya? Bentar guys ya. Space Wax. Kalian jangan lupa di follow guys ya. Jadi buat kalian yang nggak ngerti Space Wax ini guys ya, ini adalah alat buat kalian yang kacamata, mungkin Pak Fanli ya. Jadi mungkin kalau Pak Fanli kan nggak kacamata, kalau aku kan kacamata, dan banyak beberapa orang yang pakai kacamata. Pak jangan salah Pak. Oh iya Pak, mana Pak? Saya pakai kacamata Pak. Oh iya Pak, oke pakai Pak. Jadi Pak ya, jadi kacamata Pak. Buat kalian yang mungkin bingung, ini apa sih? Jadi ini adalah produk baru guys ya. Jadi ini adalah produk supaya kalian yang pakai kacamata, mungkin kalian yang pakai kacamata itu sama seperti saya dan seperti saya Pak ya. Jadi kalian
pakai kacamata tapi nge-gym ya kan. Aku kan nge-gym tiap hari Pak Fadli. Jogging, sepedaan gitu kan. Itu kan pasti sering melorot-melorot Pak ya di sini, kacamatanya sering melorot-melorot Pak ya. Jadi di sini Spectworld ini bakal bantu kalian supaya kacamata kalian tuh nggak sering melorot-melorot guys ya. Caranya gimana ya guys ya? Jadi caranya ini gini guys. Ini kayak gini, produknya ini kayak lip balm gitu lah guys ya. Jadi kalian bisa taruh di sini guys ya. Ini kebetulan aku udah pakai, jadi aku pakai dikit aja guys ya, karena aku cocok juga sama produknya. Jadi ini sudah cosmetic grade, jadi aman banget di kulit kalian. Taruh di nose ininya ya guys ya. Kelihatan nggak sih guys? Di sini guys. Nah, terus kalian pakai udah gitu aja guys ya. Jadi langsung, jadi kalian kalau jogging kayak seperti aku nge-gym pakai kacamata nggak ada masalah, karena bener-bener aku coba guys ya. Aku jogging pagi ini pakai Specs Wave ini guys ya. Kacamata aku nggak turun-turun guys. Jadi ini juga cocok untuk semua jenis kacamata guys ya. Kalian mau pakai kacamata kuda, kacamata hitam, kacamata apa segala macam bisa semua guys ya. Oke ya. Jadi Pak Fadli, jadi mungkin Pak Fadli ingat ya. Kemarin waktu aku apa? Waktu kita karaoke yang dipencetin sama orang itu Pak, ingat Pak? Waktu karaoke dipencetin sama orang, Bapak kan ingat? Itu kan saya sering lepas kacamata Pak ya. Jadi karena ya itu Pak, jadi karena kita sebagai orang yang sering pakai kacamata itu sering melorot Pak, apalagi kalau kita jam gitu kan Pak, pasti melorot. Nah, jadi ya, Pak, ya? Sekarang Pak, kalau misalnya kita karaoke lagi Pak ya, karaoke yang dipencetin sama orang Pak ya lagunya, kita nggak perlu repot, aku nggak perlu repot lagi lepas kata, karena aku udah punya Spaceworks bikin Spaceworks Pak, cancuk. Spaceworks bikin karaoke lebih nyaman. Tadi gimana kecilin? Diaplikasikannya ke karaoke ya Pak Budi ya, aplikasiannya ya. Iya. Oke lah guys, kita lanjut ke LHK guys ya, kita langsung saja. Oke, kita masuk di match kedua Pak Fadli ya Pak ya. Oke Pak, langsung saja kita mulai Pak. Langsung aja, ayo let's go. Iya Pak, jadi ini bener-bener Pak ya, lanjut lagi sponsor Pak. Ini namanya teknik menjilat sponsor ya guys ya. Jadi buat sponsor mungkin kalian kan kalian udah tahu rekeningku bisa ditambah-tambahin lah ya. Jadi buat kalian guys ya, ini sponsor ini aku udah coba guys ya, ini beneran guys. Aku pakai tiap hari sekarang. Jadi kalian bersihinnya juga cuman pakai tisu aja. Jadi bener-bener enak guys ya. Jadi ini Jadi ibaratnya kalau kalian yang kayak sekarang mukaku tambah tirus kan, itu otomatis di nose-nya ini kan nggak pas kan. Jadi daripada kalian ganti kacamata, mending kalian pakai Spaceworks karena langsung nggak melorot lagi guys ya. Aduh, yang saya lengaka itu pengaplikasiannya sama karaoke bes ya. Oke, menarik sekali ya Bud ya. Langsung saja kita bisa masuk langsung ke match yang kedua. Betul banget. Dengan komentar yang masih sama ya, dan mungkin juga gameplay dan juga pemilihan sinergi yang sama juga ya, yang menggunakan boost masih juga. Sorry, tadi yang pakai boost itu ada yang bermain satu marksman, satunya lagi Wester ya Pak Budi ya. Dan betul yang banget. bermain boost satu menggunakan Wester, dia nggak bisa masuk 4 besar. Betul sih, Pak? Betul. Betul lah Pak. PP2 Wakanda dong, juara 2 dong dia. Saya bacain dulu Pak, biar nggak terjadi keributan di sini Pak ya. Karena Oke. Ntar saya cek dulu. Jadi di peringkat pertama kita lihat ada BBM Peace Pro menggunakan Remi 3, PP2 Wakanda menggunakan Bus 1, SRB Pedro Remi 3, Exo Jelly Remi 3, SRB Suete Bus 1, Exo Yip Yip VG9 dan AHRB Northboy semuanya menggunakan Remi 3 ya Pak ya. Ya Pak. Aduh. Dua orang masih logistik di sini menggunakan bus 2 Pak ya. Ya, masih awal-awal gini ya, masih santuy-santuy, masih lihat-lihat dulu kocokan kartunya dapatnya apa. Betul ya kan? banget Pak. Iya Pak, ini kadang kalau kayak gini tuh, kalau masih awal-awal gini tuh, pikiran kita tuh harus fresh Pak Budi. Betul, apalagi gini Pak ya, gini. Pak Fadli, suaraku kecil nggak Pak Fadli? Enggak, cukup Pak. Cukup ya. Jadi gini Pak Fadli, apalagi dengan sistem poin ya. Jadi kebanyakan orang, bahkan aku sering lihat banget orang-orang yang sering ikut turnamen itu benar-benar ngerti cara mengaplikasikan gameplaynya mereka waktu sistem turnamen poin. Jadi mereka itu kayak misalnya gini, kayak contoh BBM
BBM Peace ini kan. Ini benar-benar dia bakal santai banget mainnya karena dia di posisi poin 8 sekarang. Nah, dengan di posisi poin 8, dia itu kayak ibaratnya ya udah, yang penting misalnya next juara 3, juara 4 dia nggak masalah, yang penting masih nggak tusun gitu loh. Cukup bertahan Pak Budi. Betul, namanya itu defend ya Pak ya, defend. Ibarat kan gini Pak ya, ibarat gini, kayak misalnya contoh di Liga Champion udah di home-nya menang 3-0, di away-nya itu biasanya defend Pak. Cuman ada beberapa tim goblok yang udah menang 3-0 terus kalah 4-0 itu ada Pak dulu Pak. Ada juga tim yang menang aku nggak sebut nama tapi ya Pak ya. Jadi ada yang menang, misalnya menang 6-0 terus kalah 7-1 itu ada juga Pak, kayak gitu-gitu Pak ya. Jadi ya oh iya Kak, prediksi ya. Ada tim yang kayak gitu Pak ya. Jadi ya balik lagi tergantung strategi masing-masing Pak ya. Jadi di sini menurutku betul BBM Peace apalagi dengan sistem ngerol gini, dia bakal bertahan dan kita bakal lihat di sini guys ya. Apa kayak akan dilakukan BBM Peace Bro di sini ya. BBM Peace Bro ini kayaknya sih udah pasti dia mengarah ke Mage sih Pak. Dia udah mutlak ke arah Mage. Kenapa Pak Budi kok kenapa Pak? Ini mereka kok tahu pakai inisial B. Wah, nggak jelas Pak ini. Pak penontonku ini parah nih Pak. Mulai nyerang Pak ya. Nggak boleh guys, nggak boleh nyerang parah sih. Halo, waduh Pak, ini saya lihat Exoyel ini dia bintang 2 Saber, bintang 2 Lancelot. Ini sih disaster banget sih Pak. Ini wah, ini nggak tahu Pak. Di sini kita lihat, oh, emblemnya Empire Pak ya. Ini kalau menurut saya sih Empire Elf itu kayak emblem yang nggak laku nih Pak. Ini nggak akan diambil sih emblemnya sih. Kecuali Exoyel yang bermain assassin. Wah, diambil Pak sama Pedro Pak. Diambil Pak ini. Pak. Wah, tapi ini Pak. Sayang banget Pak, Vegenov ini pick ketiga masih mendapatkan itu Pak ya. Lampu Pak di sini. Padahal dia main wrestler Pak ya. Aduh, aku bingung sama orang-orang zaman sekarang ya Pak ya. Lampu. Iya, lampu. Itu Pak. Dia Vegenov ini ambil ketiga tapi dia masih ambil concentrate energi, dapat concentrate energi. Dan yang jadi masalah, tapi Vegenov ini memainkan wrestler Pak. Aku nggak ngerti Pak. Apa yang terjadi di match kali ini ya Pak ya? Mungkin dia deny-denyan mungkin Pak. Maybe dia deny Pak. Kalau Mage itu kan kalau udah pakai konsentrat itu udah haram Pak dikasih ke Esmeralda. Betul banget, haram banget Pak di meta sekarang Pak ya. Haram Pak ini Pak, haram tambah banget Pak. Dan ini tapi ya lumayan apalah ya, maksudnya konsentrat energi pun memang salah satu item buat Mage, tapi di satu sisi dia memiliki efek yaitu plus 1500 HP Pak. Ya paham sih Pak, memang 1500 HP. Cuman menurutku ya tapi ya enggak perlu gitu ya Pak. Iya betul ya. Untuk wrestler ya. Agak nggak perlu. Cuman jangan salah Pak ya, di sini dia mungkin bisa transisi. Oh, waduh, dapat zak. Dia bisa pakai ke Gatot nanti Pak. Iya sih, bisa sih Gatot sih. Tapi Gatot konsentrasi menurutku sih kayak ya nggak tahu lah Pak ya, maksudnya kayak setiap player pasti memiliki dan diambil Pak ya. Ini hal-hal seperti ini tuh yang bikin orang-orang itu ambigu Pak, percaya nggak? Iya betul Pak, banyak yang itu. Loh. Vegenov, apa yang terjadi sama Vegenov di sini guys ya? Apakah terjadi panik di sini? Ini panik sih dia, Cok, kalau bilang. Terjadi panik gameplay sih ya sih. Kalau menurutku juga panik sih, Pak. Dia bingung mana. Makanya gini loh, Pak. Saya ini seringkali juga mendapati kejadian yang sama seperti Vegenov ini, Pak. Iya, jadi kayak misalkan saya ini setelah Fatbox yang pertama, saya ini udah memfikskan diri saya atau udah tak patenin. Oke, saya akan bermain MM. Ya. Oke, udah fix. Tiba-tiba Pak, ketika saya roll Pak, paham. Udah 3 ya, itu benar sering ya benar. Paham kan? Wah, itu trigger banget. Sebenarnya Pak ya, to be honest Pak ya, Edan Pak ya. Tadi Pak. Ya, ya itu Pak pokoknya Pak ya. Jadi tadi itu sebenarnya dari Vegenov itu keluar Mage terus Pak, tapi dia tetap ngotot untuk ke Celestial Pak ya. Oke, tetap ngotot ya Pak ya. Oke lah Pak, aku bakal bacain dulu Pak ya di sini. Wow. Kita lihat di sini Pak, Exoyel menggunakan wrestler, BBM Peace menggunakan Mage, Exoyel menggunakan wrestler juga, SRP menggunakan Celestial Mage. Dia belum tahu mau kemana guys ya, antara dua itu guys ya, Celestial atau Mage. Dan kita SRB Swear di sini menggunakan wrestler, ARB di sini menggunakan MM.
dengan bintang 3 Mia-nya PP2 Wakanda Wrestler dan Vegenov Wrestler guys ya. Dan gila banget guys perebutan wrestler di sini. Oh, ternyata di sini Vegenov bakal ke Celestial harusnya dia. Iya, Pak. Ini ya kan udah dapet Zax, dia langsung ini, Pak, langsung ganti ini, Pak. Apa namanya? Langsung memutuskan untuk menggunakan Zax, Pak ya. Langsung pikirannya tuh kayak terkontaminasi, dia terkena brainwash, Pak ya. Karena mungkin dia melihat Zax terlalu OP, jadi mungkin dia terbrainwash ya, Pak ya, dengan menggunakan Zax, Pak ya. Nah, saja kita lihat di sini guys ya. Silakan Pak Budi. Wah, di sini Pak Vegenov ini benar-benar bahaya Pak ya. Sayang banget di sini dia ketemunya Mia bintang 3 dan menurutku ini sebenarnya dia udah cukup kuat harusnya. Tapi Mia bintang 3 apakah bintang 1? Oh, ternyata masih bertahan di sini Vegenov melawan ARB Northboy. Nice banget, udah cukup kuat sini sebenarnya dari Vegenov ya. Udah lumayan kuat sih iya, ini. Dia tinggal cari Shaper Shifter atau itunya Pak. Shaper Shifternya atau bintang 2 Zaknya dia udah mulai kuat harusnya. Dapat Pak, Dicong Pak. Dapat nih dia Dicong Pak. Tapi dia pakai Cecilion sama Carmilla ini dia mau ke arah mana ya Pak Budi? 66 Pak. 66 ya, 66 Celestial Wrestler. 6 Celestial, 6 Wrestler Pak ya. Ya agak serakah sih kalau jujur. Agak serakah. Coba kita lihat di sini BBM Peace Pro ya, Van ya. Kita lihat di sini BBM Peace Pro menggunakan Mage, Van. Ya. Langsung income-nya sisa 7 Pak Budi. Hah? Ini meta tidak menabung Pak ya ini Pak ya. Income-nya tinggal 1. Sisa 1 Pak. Ya betul. Income-nya tinggal 1 Pak ini Pak. Dan tapi masih menang Pak. Ya justru. Ini, kalau menurut Pak Budi sendiri gimana Pak? Gak apa-apa Pak, gak masalah Pak. Dia apalagi dia di posisi paling atas. Seperti yang tadi aku bilang Pak ya. Dia tadi posisi satunya. Walaupun memang ini BO5, tapi dengan aku jujur Pak ya, ini BBM Peace ini salah satu orang yang gameplaynya aku suka banget Pak. Aku suka banget Pak. Karena dia pertama metanya itu nggak sinerginya nggak berpatok dengan satu sinergi. Jadi dia aku seneng orang-orang dengan Pak, bukan spammer berarti. Iya betul, bukan spammer dan dia itu bisa menyesuaikan item yang dia dapetin, Pak. Itu kedua dan ketiga dia ngerti gameplay yang apa yang harus dia lakukan. Contoh dia udah juara 1 dan dia bakal ya dengan agresif seperti itu, dia bakal amanin 4 besar, aku berani jamin. Itu sampai benar-benar ada kejadian yang tak terduga, Pak ya. Misalnya kayak contoh ini kelihatan Cecilionnya belum keluar-keluar, itu benar-benar itu kejadian yang kesekian Pak. Tapi dengan gameplay agresif, dia minimal nggak juara 8 itu udah nice banget dengan misalnya Cecilionnya nggak dapet kan. Iya Pak, ini dia saya lihat keadaannya di sini dengan win streak 8, income 20, berapi-api dan juga magenya memiliki buku. Kita lihat di sini apakah Coy dan Dirut bisa meratakan magenya, kita lihat guys ya. Nampaknya apinya harus dipadam oleh SRB Suar ya Pak. Betul Pak, di sini dia harus kalah di sini, tapi di sini bukan kerugian besar karena dengan dia kalah, dia pick ketiga terakhir. Benar sekali. Padahal tadi dia pick terakhir, Pak. Oh, ternyata di sini tetap EXO YP. Oh, di sini SRB Pedro mencet remi 3-nya. Gila banget di sini guys ya. Perebutan. Wah, buku ya, Pak. Apakah bukunya akan laku di sini? Kita lihat, Pak. Oke, langsung saja diambil. PP2. Wakanda forever. Di sini Vegenov apakah? Oh, AFK di sini Vegenov. What happened? Waduh, what happened ini guys? Waduh, internet sepertinya mati nih Pak VG. Wah, rame lagi chat di sini. Ini Pak. Oke, coba. Vegenov ya Pak ya. Loh, tapi dia bisa upgrade slot loh Pak. Dan dia ambil Gatot Pak ya, selamat Pak, dia ambil Gatot Pak. Karena memang salah satu yang dibutuhkan itu Gatot dia Pak. Iya loh. Waduh, ngantuk gitu ya Vegenov. Sedikit ngantuk di sini Vegenov. Iya Pak, kita lihat Pak ya, ini Vegenov ini oke sudah jadi 6 Celestial dan juga 4 blasternya Pak ya. Oke, kita coba fokus ke Pedro Pak ya. Di sini Pedro menggunakan Celestial, Weapon Master, Targeman, sudah nyala Shaper Shifternya dan kita lihat di sini Zaknya dikasih emblem Empire tapi kena. Langsung selesai Pak ya. Langsung selesai Pak. Sorry Pak. Kalau saya boleh tanya Pak ya, SRB Pedro ini jadi Pedro itu bukan sih? Lain Pak, jadi DB1 Pak itu Pak, yang Pedro yang pernah juara itu Pak ya. Iya, yang pernah juara itu bukan sih Pak, si Pedro itu Pak? Bukan lain Pak, beda ya? Katanya. Iya betul, katanya ada Pedro katanya.
Dan kita lihat di sini Pak ya, ada Chip Nyisan, ya, ada Iersan, ada si Ciloro Telu, ada 1, 2, 3 orang yang harus mati Pak ya. Betul yang harus banget. masuk posisi yang ke-8, ke-7 dan juga ke-6 Pak Budi. Dan di sini SRB Swear masih dengan api-api yang begitu membara seperti api asmara Pak ya. Apakah dia akan mempertahankan apinya? Rodo rapper lu deh kuman. Dan di sini Pak ya, dari Suerte belum mendapatkan Cecilion Pak ya di sini ya. Dia butuh Cecilia. Ya. Oh iya Pak, menjawab pertanyaan tadi, yang tadi Pak ya dari SRB Pedro itu kenapa sekarang Targeman itu nggak laku? Sebenarnya bukan karena SB-nya ya Pak ya, bukan karena SB-nya itu skill dia bakal ambil apa armor nggak tahu Pak ya, katanya di MOBA itu bisa ambil armor. Tapi aku lebih ke gini Pak, sekarang metanya itu Flicker Hellcat Cars itu bener-bener kerugian banget kalau kalian gabungin, itu pasti ya. Kedua Metamage itu kalau misalnya Auroranya sempat skill dan kalian belum sempat mencari itu ya seperti tadi SRB Pedro ya Pak ya, langsung selesai Pak ya, sayang banget di sini. Langsung ketret semua Pak ya barisannya. Jadi Pak, ya. kalau kita mau ambil kesimpulannya, jadi kalau misalnya kalian ambil Targeman itu nggak usah ditumpuk semua. Ya udah lebih baik kita rugi dikit daripada sampai kena area gitu. Ya, benar sekali Pak Budi, dan saya sering lihat banget orang-orang yang menggunakan Tangerman, ya itu dia melakukan split positioning kanan dan positioning kiri, Pak. Iya betul, di split kayak gitu, bukan kayak yang dulu digabung-gabungin Pak ya. Iya. Sorry Pak, saya bersihin Pak. Oke, kita sudah masuki Kripron yang kedua Pak ya. Kita akan bacakan sinerginya di sini. Ada SRB Swear menggunakan Wrestler dan juga menggunakan, dia akan mengalah ke 4-4-4 meta 4-4-4 ya Pak ya. Ada 4-4-4, Wrestler, Abis, Marksman dan juga Wrestlernya juga nyala. Di sini ada BBM Peace yang tadi sudah juara 1 dan dia mengamankan 6 besar ya. Oke. Di sini dia menggunakan Mage yang sebenarnya kalau saya lihat dari hero-nya dia punya konsentrat, punya toilet, punya buku, ini udah jadi suatu hal yang bagus ya. Betul banget. Ada bintang 2 juga. Di sini ada EXO Exial menggunakan Assassin. Apakah dia mendapatkan undi-pundi Assassin? Kita lihat di sini. Nggak dapat Pak. Nampaknya dia tidak dapat Pak ya, tapi dia udah naik slot yang ke-9 untuk mengaktifkan metanya Pak, which is ini metanya udah jadi. Meta jadi tapi kurang 1 zak aja dia mau masukin tapi belum tepat. Dan di sini membuktikan kalau Assassin bisa 4 besar Pak ya. Sekali Pak, Oke Pak. Ada EXO yang di sini menggunakan meta 4-4-4 dan juga siapa lagi orang terakhir? Wakanda menggunakan Marksman, menggunakan Mage elementalis dan juga betul sekali. Benar sekali Pak ya. Dan di sini kita lihat Pak ya, Wakanda melawan EXO Yip di sini sepertinya harus ada pulang di sini Wakanda. Harus masih posisi kelima di sini. Nampaknya Wakanda di sini harus pulang kembali ke di mana Pak? Kalau Wakanda itu Pak, kotanya Pak? Ya Wakanda Pak. Ya nggak sih? Iya Wakanda. Di mana ya guys ya? Kotanya Wakanda itu di mana? Aku sampai lupa, astaga. Ya. Oke Pak, lupakan aja Pak. Kita lanjut aja Pak. Silakan Pak Budi. Oke lah Pak, kita lihat sini Pak ya. Sesuai ekspektasi Pak ya. Di sini BBM Peace sudah di 4 besar Pak ya. Walaupun sebenarnya ini kalian lihat ya, Cecilianya baru keluar Pak ya. Seandainya dia tadi tidak agresif atau main low streak ya, dia bakal mati di awal sih. Yeah. Positioning dari seorang BBM Peace di sini. Dan kita lihat di sini apakah BBM Peace bisa menangkan melawan SRB Suerte. SRB Suerte di sini menggunakan 4-4-4-nya Vanli ya. Iya, benar sekali, dan Mage-nya di sini. Wah, Epo dari SP-nya kurang Pak sepertinya Pak. Masih belum cukup kuat BBM Peace. Sebenarnya ya, Van ya, BBM Peace ini aku yakin dia tuh lagi galau. Karena apa? Karena gini guys ya. Salah satu aku paham. Ada yang main assassin. Ada yang main assassin, bener Pak. Kalau di flanking, kalau jadiin satu kena wrestler. Betul banget. Bingung Pak jadinya. Apalagi makanya dia positioningnya bingung banget dari BBM Peace, aku yakin di sini karena benar-benar itu. Dan di sini Pak ya dari BBM Peace flickernya masih ada di Kufra ya Pak ya. Harusnya di SB Pak. Ya di SB. Tapi ternyata gini sih Pak, kalau menurut saya pribadi Pak ya, spell flicker ini bisa menjadi bumerang salah juga, satu bumerang, bener Pak, bumerang Pak, gitu loh, ya kan? Dan di sini lawan assassin Pak ya, melawan Natalia. Natalinya sempat banget, pas banget loncatnya tadi Pak Fandi.
Iya Pak, tapi ini masih tetap nggak bisa sih Pak. Kalau kita lihat dari item Esmeralda ini, wah dipecotin ini Pak. Apakah harus pulang di sini EXO? Ya masih tersisa 4 dan EXO YP harus puas di posisi ke-4 ya, Jer ya. Van ya. Oke Pak, kita lihat di sini emblem wrestlernya keluar bos. Kita lihat apakah wrestlernya akan diaman oleh SRB Sword. Betul Oke, banget, diamankan Pak. Nice banget guys ya. Oke Pak, ini kalau saya lihat-lihat Pak ya, ini kalau saya lihat-lihat Pak ya, justru orang-orang yang masuk ke 4 besar, bahkan 5 besar, itu orang-orang yang tidak menggunakan sinergi marksman yang 3 weapon master itu Pak. Jadi kalau orang-orang itu kan kalau saya lihat di ranked ya Pak, bukan ya, di Pak. turnamen ya Pak ya, bukan di turnamen. Kalau saya lihat itu banyak orang itu yang lebih banyak nge-spam ke arah 3 weapon master sama 3 mm Pak, yang meta yang meta yang biasa itu kan. Contoh dominan kan ya, contoh dominan C kan nge-spam itu Pak. Loh bener kan Pak? Ya, gimana sebenarnya? Terus. Tapi ternyata di sini tuh malah wrestler Pak yang mendominasi. Dan saya lebih sering melihat meta MM, tapi meta MM-nya yang ke arah wrestler sama sibuk Pak. Jadi sebenarnya gini Pak, aku Ratu. Oke, di sini EXO Yali harus pulang ya guys ya. Diposisikan dan BBM Peace nice banget, masih 2 besar guys. Gila banget sih ini tim masih 2 besar dan juara 1 dia. Wah, belum. sisa 1 Pak, belum Pak. Oke Pak, lanjutin dulu Pak ya. Jadi gini Pak, jadi mereka itu arahnya ke wrestler dulu Pak, bukan ke MM dulu. Jadi kalau MM dulu aku memang lebih setuju tetap ke 3 weapon master. Tapi kalau ke wrestler, jadi mereka itu ke wrestler dulu baru dapat ini. Bapak lihat Pak ya. Di sini dia pasti dapat emblem MM. Seandainya kan dapat emblem MM, dia enggak bakal ke MM Pak. Ini aku berani jamin dia bakal ke 444. Ini keadaannya memungkinkan SRB Swerte atau siapapun yang main wrestler ke 6mm dibalik ke 6mm itu cuman kalau dia dapat emblem marksman. Kalau enggak bisa Pak. Jadi menurutku meta yang di spam sama bakul itu nggak ada yang salah Pak. Dengan 3 weapon master itu tetap kuat. Cuman ini bentuk transisi dari wrestler Pak ya. Jadi seperti itu Pak jawabanku. Dan kita lihat di sini SRB Swerte melawan Make di sini dengan masih menang Make-nya di sini dari BBM Peace Bro. Berarti gini Pak, saya masih mau melanjutkan omongan yang tadi Pak. Berarti bisa dibilang kalau meta yang tadi itu, meta wrestler tadi itu adalah salah satu meta yang ini yang tak tangkap dari jawaban Pak Budi tadi ya. Betul. Coba saya jelaskan ulang ya Pak ya. Jadi gini Pak, kalau menurut yang saya tangkap berarti meta MM wrestler itu salah satu meta MM yang dia fleksibel. Sorry, meta wrestler yang fleksibel, bukan meta MM Pak. Sorry, iya. Meta wrestler yang fleksibel. Ketika dia mendapatkan pundi wrestler atau dia mendapatkan biji wrestler, dia bisa melanjutkan ke 6 wrestler mungkin ya. Ya atau betul banget. Kalau kita dapat emblem MM, dia bisa lari ke MM. Betul gitu, Pak, ya, banget Pak. Dan sebenarnya di sini dari SRB Swerte dia udah bisa ke wrestler Pak dengan cara melepas seboknya, tapi dia mungkin masih sayang ya di sini ya. Ini nice banget Pak. Dari SRB Swerte coba lihat Pak. Di sini dia dapat emblem MM dan emblem wrestler Pak. Nice banget sih. Ini bahaya sih. Nice bahaya banget sini Pak. Tapi ini saya kurang setuju sih kalau dia masukin Johnson Bruno. Oh ya yang dia ganti itu ya Pak ya, Sabernya ya Pak ya. Dan dia bisa lepas ini Pak, lepas Johnson untuk masukin wrestler 1. Cuman dia lebih milih untuk aktifin tetap cyborgnya ya Pak ya. 6mm Pak ya. 6mm juga sibuknya, oke sorry. Oke Pak ya, kita lihat di sini apakah magenya bertahan Pak ya, dimana dia udah mengamankan 6 wrestler. Kita lihat Oden di sini. Waduh. Wancau di sini guys ya, kita lihat di sini apakah ulti saya lagi akan digunakan oleh Oden. Oden harus turun level. Wah, bisa apakah harus kalah di sini Pak 3-1 dan masih belum nice banget dari Swerte di sini. Tadi nggak tahu Pak ya, gimana Pak, gimana? Kena turun level Pak, kena turun level Pak dia Pak. Iya, bukan satu levelnya Pak. Tadi Minonya itu juga kayak nggak ada fungsinya Pak. Dia ke kiri, sedangkan yang kanan itu maju semua tadi Pak. Jadi nggak kena Pak tadi. Oh berarti sisi depan kirinya tuh bolong Pak berarti Pak? No Pak. Jadi tadi dari Minonya BBM Peace Bro itu lompat ke kiri Pak ya, ke kiri. Terus kanannya SRB Swerte itu maju semua ke depan Pak. Makanya nggak kena skill dari Minotaur tadi. Sayang banget Pak ya.
Oke, berarti itu ada miss positioning dari BBM bis lebih ke miss item kalau menurutku. Jadi miss dia item ya, taruh ya? flickernya bukan di Minotaur harusnya. Kufra mungkin ya? Ya, Kufra, aku lebih setuju Kufra malah. Cuma enggak apa-apa ya, dua besar guys di final LH Cup season 10 guys ya. Oke. Dan kita akan break sebentar Pak ya. Di sini kasih break buat mereka. Oke Pak, kita saya caster juga ada break nggak Pak? Oh nggak ada Pak. Oke guys ya, kita break dulu, nanti kita lanjut lagi guys ya.